warga Jakarta, bersama saya Aulia Sarvina, Berita Jakarta hari ini, 17 April 2025 akan menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, Pemprov DKI Jakarta membuka kembali program umroh untuk marbot pada tahun 2026. Program ini adalah bentuk apresiasi kepada marbot atau penjaga masjid yang telah mengabdi belasan tahun. Selain marbot, Pemprov DKI juga akan memfasilitasi umat agama lain untuk melakukan perjalanan ziarah suci. Informasi selanjutnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama PT Transjakarta melakukan uji coba rute baru Trans Jabodetabek Blok M Alam Sutera. Rute ini akan mulai beroperasi akhir April 2025. Dalam uji coba ini, waktu tempuh sekali perjalanan antara 82 hingga 90 menit. Perjalanan bus di rute ini melalui Jalan Sisingamangaraja, Jalan Sudirman, Semanggi, Jalan Gatot Subroto, Tol Tangerang, dan berakhir di Alam Sutera. Kemudian ada informasi dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang menargetkan layanan transportasi umum gratis bagi 15 golongan masyarakat yang dapat diberlakukan mulai pekan ketiga Mei 2025. 15 golongan masyarakat yang mendapat layanan transportasi gratis diantaranya siswa penerima KJP+, penghuni Rusunawa, tim penggerak PKK, karyawan dengan gaji setara UMP, penyandang disabilitas, lansia, pengurus rumah ibadah, pendidik PAUD, Jumantik, pengurus Karang Taruna, Dasawisma, dan Posyandu. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menandatangani naskah kesepakatan dengan 7 perguruan tinggi di Balai Kota DKI Jakarta. Kerjasama ini meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, kesehatan hingga program magang mahasiswa di wilayah pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penandatanganan kerjasama pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan 7 universitas disaksikan langsung Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno. 7 universitas yang bekerja sama yakni Universitas Kristen Indonesia, Universitas Kristen Krida Wacana, Universitas Katolik Atma Jaya, Universitas Binawan, Universitas Pancasila, Universitas Esa Unggul, dan Universitas Sahid. Rano mendorong dunia akademik untuk aktif menyumbangkan pemikiran dalam proses pembangunan kota Jakarta, termasuk dalam rangka menyambut ulang tahun ke-500 kota Jakarta pada tahun 2027. Kami Pemprov DKI berterima kasih kepada 7 universitas ini yang bersedia atau menyediakan waktu untuk kita melakukan kerjasama, di mana ya kita juga segera akan melakukan banyak sekali program. Insya Allah 2027 Jakarta ini akan 500 tahun. Sebetulnya kalau dijadikan bahan penelitian 5 abad ini menarik. Nah, jadi artinya besok pun kita akan mengundang beberapa universitas luar negeri dalam kaitan seperti ini. Kerjasama ini dirancang berlangsung hingga 5 tahun ke depan dengan waktu yang panjang. Penelitian dan program-program lain diharapkan dapat memberikan hasil yang nyata dan berkelanjutan untuk kota Jakarta. Tim Berita Jakarta melaporkan. Sekali lagi. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menyiapkan program untuk membuka lapangan kerja bagi warga Jakarta. Kali ini, Pemprov DKI Jakarta menjajaki potensi lapangan pekerjaan bagi warga Jakarta untuk bisa bekerja di negeri Sakura, Jepang. Ada ratusan ribu lowongan kerja dari berbagai sektor di Jepang yang bisa dimanfaatkan warga Jakarta. Peluang bagi warga Jakarta bekerja di Jepang terbuka setelah Wakil Gubernur DKI Jakarta mengikuti rapat daring dengan perwakilan negara Jepang. Rano Karno mengatakan dalam rapat tersebut, Jakarta mendapatkan kuota besar untuk bisa mengisi lowongan pekerjaan di Jepang.
Ini diberikan fasilitas cukup besar. Kalau memang kita bisa mengisi kuota 10.000 saja, ini potensi. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa melakukan preparation untuk melakukan ini. Beberapa bidang pekerjaan yang banyak dibutuhkan di Jepang seperti sopir untuk truk, sopir bus dan wisata, tenaga medis untuk rumah sakit dan panti jompo, perhotelan serta kapal pesiar. Untuk itu, Rano akan memaksimalkan tempat-tempat pelatihan kerja milik Pemprov DKI Jakarta agar nantinya warga yang dikirim sudah memiliki keahlian. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Sehubungan dengan peringatan wafatnya Yesus Kristus, Dinas Perhubungan DKI Jakarta meniadakan ganjil genap di 25 ruas jalan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 Pasal 3 Ayat 3, di mana sistem ganjil genap tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id, pada Jumat 18 April 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan diguyur hujan ringan. Wilayah yang diperkirakan hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu. Sementara Jakarta Utara akan diguyur hujan dengan petir. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada dengan perubahan cuaca yang terjadi. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Aulia Sarvina dan tim redaksi pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.